Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari dengan NIM 105021102621 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisa Penerapan Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Penjualan dan Sustainability Report terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia sektor industri semen Latar belakangnya, ketika era pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun 2020, dunia khususnya negara Indonesia dan virus yang menyebabkan perubahan ekonomi, gaya hidup, dan pemerintah membatasi aktivitas di luar ruangan. Menurut Soliha 2021, mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa perdagangan internasional merosot karena semua negara telah memberlakukan tindakan pembatasan aktivitas di luar ruangan atau lockdown. Sementara pertumbuhan perdagangan global seringkali mencapai angka 2 digit, namun tahun 2020 turun menjadi 8,3% yang tentu saja mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa persentase ROE perusahaan mengalami fluktuasi. Beberapa perusahaan mengalami perubahan ROE setiap tahun. PT Indosemen Tunggal Prakasa yang memiliki persentase ROE sebesar 16% pada tahun 2020, namun mengalami penurunan terus-menerus hingga 8% tahun 2021. Berbeda halnya dengan PT Holcim Indonesia yang memiliki persentase ROE, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7-4% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 94%. Pemaparan laporan keberlanjutan atau sustainability report yang semakin berkembang juga dipahami dapat memberikan jawaban permintaan stakeholders terhadap kinerja perusahaan dan kinerja manajemen. Bailout et al. 2006, Wijayanti 2016. Stakeholders terdiri dari pemegang saham, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan untuk bagian fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas, maka difokuskan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan kinerja lingkungan pada perusahaan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana penerapan pertumbuhan penjualan pada kinerja keuangan perusahaan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana dampak dari adanya sustainability report terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia? Tinjauan hasil penelitian Mr. Lehner Melanie tahun 2021 dengan judul Sustainability Reporting in der Bauwirtschaft in der EU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat gambaran yang baik tentang situasi saat ini. Pelaporan keberlanjutan di Uni Eropa. Fokusnya adalah analisis keberlanjutan laporan pada 34 perusahaan konstruksi terpilih yang berlokasi di berbagai negara dari Uni Eropa. Lalu teori tinjauan dan konsep memakai 5 teori. Yang pertama manajemen keuangan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kinerja lingkungan, yang keempat sustainability report, yang kelima adalah kinerja keuangan. Lalu untuk kerangka pikirnya menggunakan studi teorik. Yang pertama OJK Sustainability Finance 2017, lalu yang kedua Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2022 tentang pedoman dan pelaksanaan teknis proper, lalu studi empirik. Yang pertama Mr. Lehner Melanie 2021 dan Lundgren dan Maja tahun 2022. Bab 3 untuk metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme atau paradigma interpretatif dan konstruktif. Lokasi penelitian dilakukan di PT Wijaya Karya Beton yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1-2 bulan. Unit analisis dan penentuan informan. Subjek penelitian ini adalah perusahaan PT Wijaya Karya Beton dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana
penerapan kinerja lingkungan, pertumbuhan penjualan, dan sustainability report dalam memenuhi kestabilan kinerja keuangan perusahaan. Lalu, teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan metode observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga menggunakan metode dokumentasi. Untuk daftar pertanyaannya, yang pertama fokus penelitian yang pertama dengan pertanyaan apakah perusahaan terimbas atau berdampak pada pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah penerapan kinerja lingkungan telah dilakukan dengan baik di perusahaan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan menyikapi apabila ada karyawan yang melenceng dari penerapan kinerja lingkungan. Yang keempat, bagaimana perusahaan tetap bertahan menerapkan kinerja lingkungan pada masa pandemi COVID-19 kemarin. Yang kelima, upaya perusahaan dan dalam mensosialisasikan penerapan kinerja lingkungan. Lalu fokus penelitian yang kedua juga ada 5. Fokus penelitian ketiga juga ada 5 seperti yang terlihat pada layar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.